menjelaskan cara mencari min atau nilai tengah dari data kelompok. Ini adalah tabel dari data kelompok. Untuk menentukan nilai tengah dari suatu kelompok, kita membutuhkan nilai tengah dari masing-masing kelas. Nilai tengah dari masing-masing kelas dapat diperoleh menggunakan rumus XI sama dengan TA ditambah TB dibagi 2. Nah, jadi kita akan mencari nilai tengah dulu dari masing-masing kelas. Kelas pertama, rumusnya adalah XI sama dengan tepi atas ditambah tepi bawah dibagi 2. Nah, karena rumus tepi bawah adalah nilai sebelah kiri dikurang 0,5 dan rumus tepi atas adalah nilai sebelah kanan ditambah 0,5, untuk mencari nilai tengah dari kelas pertama adalah yang pertama 39,5 TA ditambah TB 29,5 dibagi 2. Hasilnya adalah 39,5 ditambah 29,5 hasilnya adalah 69 dibagi 2. Hasilnya adalah 34,5. Lakukan hal yang sama kepada nilai tengah dari masing-masing kelas. X2 sama dengan, setelah kita selesai mencari nilai tengah dari masing-masing kelas, hingga kelas ke-7 kita sudah mendapatkan nilai tengahnya. Setelah tadi kita telah selesai mendapatkan nilai tengah dari masing-masing kelas, kemudian kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Kita akan mencari FI dikali XI. Tadi XI atau nilai tengah masing-masing kelas yang sudah kita cari barusan dimasukkan ke sini. Nilai tengah dari kelas 30 sampai 39 adalah 34,5. Nah, kemudian kita akan mencari FI, frekuensi, dikali dengan nilai tengah dari masing-masing kelas. 3 dikali 34,5. Hasilnya adalah, lakukan terus hingga selesai. Nah, kemudian ini semua dijumlahkan. Jumlahnya adalah 3598. Kemudian kita masukkan rumus untuk mencari min. Rumus untuk mencari min adalah X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi dengan sigma FI. Sigma XI dikali FI jumlahnya adalah 3598. Kita tulis 3598 dibagi dengan sigma FI 50. 3598,5 dibagi 50 hasilnya adalah 119,95. Jadi min atau nilai tengah dari data kelompok yang tadi kita cari adalah 119,95. Mungkin begitulah rumus mencari
nilai tengah data kelompok. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Dian Huzaifah Anri. Di sini saya akan menjelaskan tentang median. Seperti yang kalian ketahui, yang kalian lihat di sini, ini adalah data kelompok yang saya dapatkan. Nah, FK ini adalah frekuensi kumulatif. Bagaimana bisa seperti ini? Caranya 3 ditambah 4, 7 tambah 9, 16 tambah 9, 25 tambah 7, 32 tambah 11, 43 tambah 7, 50. Nah, jumlah dari data kelompok di atas adalah 50. Lalu, rumus dari median adalah sama dengan TB yaitu tepi bawah kelas median, ditambah buka kurung 1/2 dikali N. N yaitu jumlah seluruh frekuensi, dikurang FK. FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, lalu dikali P. P adalah panjang kelas interval. Yang pertama, kita harus mencari tepi bawah dari kelas median. Rumus tepi bawah, nilai sebelah kiri dikurang 0,5. Nah, agar kita bisa mendapatkan nilai tepi bawah dari data di atas, caranya kita tentukan dulu letak mediannya, letak nilai tengahnya. Cara mencarinya yaitu 1/2 dikali jumlah seluruh frekuensi, yaitu 50. 1/2 kali 50 sama dengan 25. Barulah kita bisa dapatkan nilai dari TB, tepi bawah kelas median. Caranya 60. 60 kurang 0,5 sama dengan 59,5. Lalu P. Ingat tadi P adalah panjang kelas interval sama dengan 10. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa panjang kelas intervalnya 10? Yaitu dengan cara menghitung seperti ini mudahnya. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Nah, hasilnya ada 10. FK yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, kelas mediannya itu ada 25. Jadi, yang sebelumnya ada 16. Didapatkanlah FK sama dengan 16. Lalu FI yaitu frekuensi kelas median. 9. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Median sama dengan TB. TB-nya 59,5. Ditambah buka kurung 1/2 kali N. 1/2 dikali 50 dikurang FK 16 per FI yaitu 9. Tutup kurung dikali panjang kelas interval yaitu 10. Selanjutnya 59,5 tambah 25 kurang 16 per 9 dikali 10. Hasilnya 59,5 tambah 9/9 dikali 10. Lalu hasil dari 9/9 kali 10 yaitu 10. Tinggal ditambahkan. Jadi 59,5 tambah 10 sama dengan hasilnya 69,5. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali tentang median dengan data kelompok yang berbeda, namun masih dalam satu rumus. Diketahui berat badan 30 orang masyarakat Moskow yang melakukan tes rapid dengan hasil reaktif. Ada 30 orang. Seperti yang saya jelaskan tadi, frekuensi kumulatifnya, caranya kita mendapatkan frekuensi kumulatif dengan cara seperti ini. 3 ditambah 7, 10. 10 ditambah 9, 19. 19 tambah 6, 25. 25 tambah 5, 30. Jumlah dari data kelompok ini ada 30. Yang pertama kita tentukan yaitu letak median.
letak nilai tengahnya. Caranya 1/2 dikali N. Jumlahnya berapa? Ya, 30. 1/2 kali 30 sama dengan 15. Telah diketahui, tepi bawahnya sama dengan 60. 60 kurang 0,5 sama dengan 59,5. Panjang kelas intervalnya 10. Frekuensi kumulatifnya sama dengan 10 juga. Fi sama dengan 9. Tinggal masukkan ke dalam rumusnya lagi. Sama seperti data kelompok sebelumnya, caranya median sama dengan ditambah TB, TB-nya 59,5 ditambah, buka kurung, 1/2 dikali N. N-nya 30, berarti setengah dikali 30, hasilnya 15, dikurang FK. FK-nya ada 10 per FI. FI-nya 9 dikali panjang kelas interval, yaitu 10. Hasilnya 59,5 ditambah 5/9 dikali 10. Hasilnya 59,5 tambah 5,55. 5,55 kita dapatkan dengan cara kita kalikan 5 dikali 10, 50. 50 dibagi 9, hasilnya 5,55. Jadi tinggal kita tambahkan hasil keseluruhannya, yaitu 59,5 tambah 5,5, hasilnya 65,05. Sekian nilai median dari data kelompok berikut, yaitu 65,05. Ya, baik, kita akan mengerjakan soal nomor 1 ini dengan tabel ini yang sudah tersedia. Dari tabel ini kita akan mencari modusnya. Sebelum kita mencari modus, kita lihat frekuensinya yang mempunyai nilainya paling banyak, yaitu di sini. Frekuensinya yang paling banyak ialah 11 dan nilainya 80 sampai 89. Kita tandai terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan menuju ke rumus dari modus data kelompok, yaitu modus sama dengan TB. TB merupakan tepi bawah tambah D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya per D1 ditambah D2. D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya dikali P. P merupakan panjang kelas interval, yaitu kita lihat tepi bawahnya. Tepi bawahnya frekuensi paling banyak kan terdapat pada angka 11. Tepi bawahnya yaitu 80. Nah, untuk mencari tepi bawah, nilai tepi bawahnya dikurang 0,5. 80 dikurang 0,5 sama dengan 79,5. Ditambah D1. Kita cari D1. D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Frekuensi kelas modus yaitu 11, sebelumnya yaitu 7. Kita kurang 11 dikurang 7, hasilnya 4. Jadi D1-nya 4 per 4 ditambah D2. D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya. Kita lihat setelahnya frekuensinya yaitu 7. Jadi 11 dikurang 7, hasilnya 4. D2-nya menjadi 4. Dikali P. P merupakan panjang kelas interval. Kita lihat, kita hitung panjang kelas intervalnya, yaitu kita hitung dari 30 sampai 39, yaitu 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, yaitu panjang kelas intervalnya yaitu ada 10. Jadi kita hitung 79,5 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 8 dikali 10 sama dengan 79,5 ditambah 4/8 disederhanakan menjadi 1/2 dikali 10 sama dengan 79,5 ditambah setengah 1/2 dikali 10 sama dengan 10. 1 dikali 10 sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5 sama dengan 79,5 ditambah 5 sama dengan 84,5. Jadi hasilnya yaitu 84,5. Hasil dari modus dari tabel ini. Baik, setelah kita mengerjakan nomor 1 tadi, kita akan mengerjakan tabel nomor 2, yaitu tabel ini sudah tersedia. Kita akan mencari modus dari tabel ini. Kita lihat frekuensi terbanyaknya, yaitu kita dapat lihat di angka 9. Nilainya 60 sampai 69. Kita tandai terlebih dahulu. Nah, kalau kita sudah dapat frekuensi kelas modusnya, kita menuju ke rumus untuk mencari modus, yaitu modus sama dengan TB. TB merupakan tepi bawah ditambah D1. D1 tadi sudah saya jelaskan bahwa D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya per D1 ditambah D2. D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya dikali P. P merupakan panjang kelas interval. Baik, kita cari tepi bawahnya terlebih dahulu, yaitu di angka 60. 60 dikurang 0,5 atau dikurang setengah sama dengan menjadi 59,5 ditambah D1-nya. D1 kita lihat frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas modus sebelumnya, yaitu di angka 7. 9 dikurang 7 hasilnya 2. Jadi D1 merupakan hasilnya 2 per 2 ditambah, kita lihat D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya, yaitu frekuensi kelas modusnya 9, frekuensi setelahnya yaitu 6. Kita kurang 9 dikurang 6 hasilnya 3. Jadi D2 hasilnya 3 dikali panjang kelas interval. Kita lihat, kita hitung 40 sampai 49. Kita mulai dari angka 40, yaitu 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, yaitu panjang kelas intervalnya adalah 10. Kita hitung 59,5 ditambah 2 per 2 tambah 3 sama dengan 5 dikali 10. Baik, kita hitung 59,5 ditambah 2 dikali 10 sama dengan 20. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Jadi 59,5 ditambah hasil dari hitungan ini, yaitu hasilnya 4. Yaitu modusnya ialah 59,5 ditambah 4 hasilnya 63,5.
Jadi ini hasil modus dari tabel nomor 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menemukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 pada data kelompok. Nah, di sini sudah tersaji tabel. Ini ada X, terus ada FI, frekuensi, dan ini ada FK. Kenapa ada FK di sini? Karena ini frekuensi kumulatif untuk membantu kita mendapatkan Q1, Q2, dan Q3. Cara mendapatkan FK di sini adalah ini. Pertama, 4. Kita pindahkan ke samping 4. Kemudian 4 ditambah 3 sama dengan 7. 7 ditambah 3 sama dengan 10. 10 ditambah 6 sama dengan 16. 16 tambah 5 sama dengan 21. 21 tambah 6 sama dengan 27. 27 tambah 9 sama dengan 36. 36 tambah 4 sama dengan 40. Nah, nih. Jadi jumlah di sini jumlah pada FI harus sama dengan hasil terakhir dari FK. Kemudian kita disuruh untuk mencari Q1, Q2, dan Q3. Untuk Q1 itu merupakan kuartil atas, Q2 sama dengan kuartil tengah, Q3 itu kuartil bawah. Nah, adapun untuk rumusnya sendiri, Q1 itu memiliki rumus TB ditambah 1/4 N dikurang FK per FI dikali C. Kemudian rumus untuk Q2 sama dengan TB ditambah 1/2 N dikurang FK per FI dikali C. Kemudian untuk rumus yang ketiga atau Q3 itu TB ditambah 3/4 N dikurang FK per FI dikali C. Baik, kita langsung masuk untuk rumus yang pertama atau mencari kuartil pertama. Kuartil yang pertama itu yaitu Q1 ya, maaf bukan I, Q1 nya dengan rumus Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 N dikurang FK per FI dikali C. Nah, ini untuk menentukan TB, untuk menentukan FI, juga untuk menentukan C, kita harus mendapatkan nilai dari 1/4 dikali N terlebih dahulu. Boleh kita ambil kertas ya. Nih, saya cari 1/4 dikali N. Nah, di sini N-nya sudah kita ketahui bahwa N-nya sama dengan 40. 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Nah, ini hasilnya 10. Langsung saja kita masukkan TB ditambah 10 dikurang. Nah, untuk 10 untuk mendapatkan nilai FK, kita harus melihat pada tabel. Lihat pada tabel yang frekuensi kumulatif, kurang dari frekuensi kumulatif. Nah, lihat yang terdapat pada angka 10 ini. Ini kebetulan ada angka 10, jika tidak ada boleh kita cari yang mendekati, tapi karena ini berhubung ada, jadi kita ambil langsung. Boleh kita garis bawahi nih, frekuensi kumulatifnya jangan ambil yang 10 yang sejajar dengan ini, tetapi ambil yang di atasnya, berarti angka 7 per FI. Kalau FI ambil yang sejajar dengan ini, berarti 3. Untuk C nya sendiri itu merupakan panjang dari 141 sampai 145. 141, 142, 143, 144, 145. Berarti C nya sama dengan 5. Kemudian kita masukkan TB. Nah, TB ini merupakan titik bawah ini. Dengan cara mendapatkannya itu titik bawah dikurang 0,5. Jadi 141 dikurang 0,5 sama dengan 140,5.
ditambah 3/3 dikali 5 sama dengan 140,5 ditambah 1 kali 5 sama dengan 140,5 ditambah 5 sama dengan 145,5. Ini untuk kuartil yang pertama. Kemudian kita lanjut kepada kuartil yang selanjutnya, yaitu kuartil yang kedua. Saya ambil kertas yang kedua ya. Kita lanjut ke kuartil kedua. Untuk kuartil kedua itu rumusnya TB ditambah 1/2N dikurang FK per FI dikali C. Ini boleh dipanjangkan sama dengan, kita cari lagi 1/2 dikali N, 1/2 dikali 40 sama dengan 20. Nah, kita dapatkan di sini 20. TB karena 20 kita cari di sini di tabelnya yang 20. Tidak ada angka 20 di FK, berarti kita mencari yang lebih mendekati, yaitu angka 21. Kita boleh garis bantu 21. Nah, TB pada 21 ini 151 dikurang 0,5 sama dengan 150,5 ditambah tadi sudah kita kerjakan, itu dapat 20 dikurang FK. FK jangan lupa, jangan yang sejajar dengan ini, tetapi di atasnya dikurang 16 per FI. Nih 5 dikali C nya 151 sampai 155 itu jumlahnya 5. Nah, langsung kita cari 150,5 ditambah 4/5 dikali 5 sama dengan, ini boleh kita coret ya, 150,5 ditambah 4 sama dengan 154,5 ya. Kemudian lanjut ke soal yang selanjutnya, itu kuartil 3. Untuk kuartil 3 rumusnya itu TB ditambah 3/4N dikurang FK per FI dikali C. Kita cari lagi 3/4 dari N. 3/4 dikali 40 sama dengan 10, 30. Oke, kita dapat 30. Kita lihat di tabelnya lagi. Di tabelnya ternyata yang ini yang mendekati dengan 30, 36. Ya, masuk angka 30 di situnya. Jadi langsung saja kita lihat TB-nya 161 dikurang 0,5 sama dengan 160,5 ditambah 3/4 dari 30 dikurang FK-nya. FK di atasnya 27. Nih, 27 per FI. FI sama dengan 9 dikali 5 sama dengan 160,5 ditambah 3/9 dikali 5. Baik, 160,5 ditambah 0,33 dikali 5 sama dengan 160,5 ditambah 1,66, atau boleh kita bulatkan jadi 1,67. 160,5 ditambah 1,67 sama dengan 162,17. Jadi itulah hasil dari Q1, Q2 serta Q3 dari soal yang telah diberikan.
Terima kasih, semoga dapat memberikan kepahaman. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan dengan mengerjakan soal nomor 4. Terdapat soal cerita. IAIN Pontianak mengadakan seleksi penerimaan mahasiswa baru SPMB Mandiri pada hari Senin 30 November 2020 di Gedung Saifuddin Zuhri. Diperoleh data nilai sampel dari 100 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah ditulis dalam bentuk tabel dan sudah diketahui jumlahnya. Lalu, untuk apa tabel yang kosong ini? Tabel yang kosong ini untuk menentukan jumlah FK-nya. Bagaimana cara menentukan FK? Nah, yang pertama-tama 12. Nah, di sini kita tetap tulis 12. Lalu 12 ditambah 20 sama dengan 32. 32 ditambah 15 sama dengan 47. 47 ditambah 30 sama dengan 77. 77 ditambah 12 sama dengan 89. 89 ditambah 11 sama dengan 100. Jadi hasil penjumlahan ini 89 tambah 11 harus sama dengan jumlah dari frekuensi tersebut. Nah, lalu yang kedua kita tentukan. Di sini kan adalah menentukan kuartil 1, 2, dan 3. Pertama-tama kita harus tahu rumusnya terlebih dahulu. Rumus. Nah, kuartil 1. Rumusnya adalah TB ditambah 1/4 N dikurang FK per FI dikali K. Rumus Q2 TB ditambah 1/2 N dikurang FK per FI dikali K. Dan rumus Q3 sama dengan TB ditambah 3/4 N dikurang FK per FI dikali K. Nah, lalu sekarang kita mencari Q1-nya. Pertama-tama kita harus menulis rumusnya terlebih dahulu. Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 N dikurang FK per FI dikali K. Nah, 1/4 N kita cari di sini saja. 1/4 dikali N. N-nya berapa? N-nya 100. Jadi 100 dibagi 4 sama dengan 25. Nah, di sini kita lihat di bagian FK-nya ada tidak hasil 25. Tidak ada. Tapi kita mencari yang kita tandai yang mendekati 25. Yang mana? Yaitu 32. Jadi kita tandai 32 di sini. Nah, jadi ini Q1-nya. Sudah dapat. Sudah dapat 1/4 N itu sama dengan 25 dan sudah mengetahui letaknya di mana. Nah, lalu kita tentukan TB. Nah, TB itu adalah tepi bawah kelas. Yaitu ini dia. TB 40, 45, 50, 55, 60, 65, yaitu yang berada di paling kiri. Nah, lalu untuk menentukan TB-nya, tadi kan sudah diketahui letaknya, berarti di sini 45. Nah, TB adalah tepi bawah kelas dikurang
0,5 itu untuk mendapatkan hasil dari TB tersebut. Nah, 45 dikurang 0,5 sama dengan 44,5. Jadi, TB di sini adalah 44,5 ditambah tadi 1/4N sama dengan 25 dikurang FK. Nah, FK-nya yang mana? FK-nya ada di atas 32. Jadi bukan 32-nya tetapi di atas berada di atas 32-nya, tidak berada satu baris dalam data tersebut. Jadi FK-nya adalah 12 dibagi FI. FI-nya adalah ini frekuensi 20 tutup kurung dikali K. K-nya ada di sini 45 sampai 49. Ada berapa hasil dari 45 sampai 49? Dihitung 45, 46, 47, 48, 49, 5. Berarti K-nya adalah 5. 44,5 ditambah 25 dikurang 12 sama dengan 13/20 dikali 5 sama dengan 44,5 ditambah 13 dikali 5 sama dengan 65/20 sama dengan 44,5 ditambah 3,25. 3,25 adalah hasil dari 65 dibagi 20. Nah, jadi hasilnya 44,5 ditambah 3,25 sama dengan 47,75. Ini adalah hasil dari kuartil 1. Lalu kita akan mencari kuartil 2. Ingat rumusnya, TB ditambah setengah N dikurang FK dibagi FI dikali K. Sama seperti tadi, kita harus mencari 1/2N dulu. Nah, 1/2 dikali 100. Hasilnya adalah 50. Nah, kita cari di sini yang mana yang mendekati 50 karena di sini tidak di FK-nya 50. Ya, jadi jawabannya adalah 47. Kita tandai. 47. Nah, sudah dapat. Kita tentukan TB-nya dengan cara 50 dikurang 0,5. Maka hasilnya adalah 49,5. Lalu ditambah tadi berapa hasil dari 1/2N? 50 dikurang FK-nya berapa? 32 dibagi 15. Maaf, salah. 15 tutup kurung dikali 5 karena dia pasti sama kan? 50 ke 54 hasilnya adalah 5. 49,5 ditambah 50 kurang 32 hasilnya 18 dibagi 15 dikali 5 sama dengan 49,5 ditambah 18 dikali 5 hasilnya 90 dibagi 15. 49,5 ditambah 90 dibagi 15 hasilnya adalah 6. Jadi 49,5 ditambah 6 sama dengan 55,5. Ini adalah hasil dari kuartil 2. Lalu selanjutnya kita akan mencari kuartil 3. Nah, rumusnya adalah Q3 sama dengan TB ditambah
3/4 N dikurang FK per FI dikali K. Kita cari 3/4 dikali 100. 100 dibagi 4 hasilnya adalah 25. 25 dikali 3 hasilnya adalah 75. Jadi di sini yang mendekati 75 adalah 77. Kita tandai. Jadi di sini letaknya. Nah, TB-nya 55 dikurang 0,5 hasilnya adalah 54,5 ditambah 75 FK-nya dikurang FK 47 dibagi 30 dikali 5 sama dengan 54,5 ditambah 75 kurang 47 hasilnya 28 dibagi 30 dikali 5. 54,5 ditambah 28 dikali 5 hasilnya 140 dibagi 30. 54,5 ditambah 140 dibagi 30 hasilnya adalah 4,7. Maka 54,5 ditambah 4,7 hasilnya adalah 59,2. Maka ini adalah hasil dari kuartil 3. Sekian penjelasan dan pemaparan pengerjaan soal dari saya. Terima kasih.